Halo Sobat Mass Creamer, selamat datang di Masak Bareng Mass Creamer, sebuah konten masak yang akan menyuguhkan resep-resep spesial dan dipandu oleh saya sendiri, Chef Lee. Mungkin teman-teman selama ini berpikir bahwa Mass Creamer itu hanya bisa digunakan di minuman seperti teh, coklat, ataupun kopi. Sebenarnya Mass Creamer ini bisa digunakan juga di masakan ataupun di adonan kue supaya nikmatnya lebih maksimal. Hari ini kita akan memasak Italian Carbonara, pasta ya, yang sebenarnya di Italia itu pasta carbonara itu mereka sama sekali tidak memakai heavy cream ataupun culinary cream saat memasaknya. Jadi hari ini saya akan menunjukkan gimana sih cara memasak Italia pasta carbonara. Nah, sebenarnya bahan-bahan kita di sini sangat simple, yaitu kita ada dry chili sebagai pedasnya. Ya, ini bebas kita mau pakai berapa sesuai dengan selera. Dan sini kita ada parmesan cheese. Ini ada dry parsley. Di sini ada 3 butir telur, ada smoked beef, ini ada garnish, dan kita ada bawang putih. Di sini juga kita ada mass creamer, ada olive oil, ada truffle oil, juga ada black pepper. Simple, hanya seperti ini. Sebelumnya kita akan merebus pasta. Hari ini kita akan memasak 1 porsi pasta. Saya ambil sekitar 1 genggam saja. Kita panasin air. Sebelum kita masukkan ini, jangan lupa kita menaburi garam 1 genggam, 2 genggam. Oke, sekedar. Apabila air sudah mendidih, kita kecilkan sedikit. Lalu kita taruh pasta. Biasa saya merebus pasta ini selama sekitar 10 menit sampai 11 menit. Ada yang kalau misalnya dia lebih suka lebih al dente, lebih lembek dikit, mungkin 13 menit bisa. Tapi kalau mau al dente itu sekitar 10 menit sampai 11 menit. Kita sering melihat orang masak pasta itu suka kasih olive oil di air. Itu sebenarnya menurut saya itu tidak berguna, karena itu hanya akan membuang-buang olive oil kita gitu. Jadi yang penting kita sama masak ini sekali kita aduk-aduk. Jadi jangan lupa stopwatch kita. Ini saya pakai 11 menit. Kita akan preparation bawang putih sesuai selera. Kalau misalnya pengen lebih garlic, bisa kita pakai lebih banyak. Untuk bawang putih ini saya hanya potong tipis-tipis saja. Kalau misalnya teman-teman mau potong lebih hancur, lebih mince, boleh juga. Di sini saya juga memakai dry chili sekitar 5 piece karena saya ingin carbonara saya lebih pedas. Saya potong agak kecil. Nggak mau pedasnya berlebihan, ini bijinya boleh dibuang dulu. Jadi kita cuma pakai kulitnya saja supaya ada smoky flavor di pasta carbonara kita. Saya akan infuse oil dengan bawang putih dan dry chili ini. Ya, jadi caranya gampang. Oil kita banyakkan dikit. Cara infuse oil ini yaitu kita memasak dengan api yang sangat kecil tapi lama dia. Tujuannya supaya rasanya lebih meresap ke minyak-minyaknya, dan bawang putih dan cabai keringnya tidak cepat gosong gitu. Jadi kita pakai api kecil. Jangan lupa sesekali kita ngaduk pasta kita supaya dia tidak lengket di dalam panci-pancinya. Sambil menunggu ini infuse dan menunggu mie kita selesai rebusnya, kita juga potong smoked beef kita. Suir-suir aja ya, tipis. Kita hati-hati dengan infused oil ini, usahakan jangan sampai semuanya gosong terlalu cepat. Karena kalau sampai bawang putih kita gosong, nanti minyaknya jadi terlalu bitter, jadi jadi kecium bau aroma gosong gitu ya. Nah, sambil menunggu ini saya akan memecahkan telur, 3 butir telur, yaitu kita hanya memakai dua kuning telur dan 1 whole egg gitu ya. Jadi 1 whole egg. Kita pisahkan putih telurnya dengan kuning telur. Pop, 1 lagi. Bawang putih sudah mulai kecoklatan. Sudah saatnya kita tutup api. Nah, kita saring.
Nah, sekarang kita mulai mau menumis smoke beef kita dengan minyak yang tadi kita saring. Ini jadi api kecil aja. Hari ini saya akan menunjukkan caranya gimana sih yang paling aman untuk supaya berhasil membuat Italian carbonara ini tanpa krim. Ya, karena pas kita masak ke pasta, telur ini nggak boleh menjadi scrambled egg, dia harus dalam tekstur saus. Jadi kadang-kadang kita kok masak Italian carbonara, kesalahan paling besar itu adalah suhunya terlalu panas. Jadi di waktu kita memasak pastanya, telurnya keburu menjadi telur dadar gitu, nggak jadi pastanya. Jadi hari ini saya akan ngajarin cara paling mudahnya gimana, yaitu telur ini kita taruh parmesan. Kita perlu banyak parmesan ini. Kita juga kasih black pepper. Kita aduk. Saya tambah lagi parmesan sampai teksturnya agak lebih mengentak. Oke, saya aduk-aduk supaya dia merata. Ini nih, udah mulai crispy beef kita. Nah, pas nih. Kita jangan lupa untuk menaruh garam di telurnya. Kita coba dulu pastanya apakah sudah al dente atau belum. Saya rasa minyak sudah siap ya, jadi sekarang saya mau menumis minyak ini langsung di pan. Ini saya hanya menumis sebentar aja ya, supaya aroma minyaknya sama minyak masuk. Tapi nah ini nih yang penting nih. Gimana sih caranya supaya kita masak telur kuning ini dia matang tapi tidak scramble? Ini namanya water bath cooking, yaitu kita rendam dia di atas air panas sampai kita ngaduk-ngaduk sampai dia agak mengental. Tapi ingat jangan sampai scramble egg. Ada yang masak langsung tuang telurnya di sini tapi kita matiin apinya. Itu bisa juga kita lakuin, cuma kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apinya karena panci itu terlalu panas, kita nggak tahu. Pas kita tuang, aduk bentar aja sudah menjadi scrambled egg. Jadi tergantung teknik masing-masing. Menurut saya paling aman yaitu dengan teknik water bath seperti ini. Ingat, ini api sudah mati. Kita tinggal buka yang paling kecil. Di sini saya memakai sedikit pasta water. Kita kodali api. Dan jangan lupa terakhir ya, kita masukkan sedikit matte creamer supaya bisa meningkatkan gurih dan sedikit creamy di sausnya. Spin dulu. Rasanya sudah pas. Diversely. Saya memakai truffle oil di sini hanya sedikit saja, tapi ini opsionalnya bisa dipakai atau enggak. Dikit aja. Udah cukup. Voila, inilah pasta Italian carbonara dengan matte creamer. Enjoy guys. Gimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di masak bareng Matt Creamer selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Matt Creamer ID dan subscribe channel YouTube Matt Creamer Indonesia. Matt Creamer, maximize your pressure.